Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini bacaan jemaat kita sampai pada Yosua pasal 24 dan Hakim-Hakim pasal yang pertama. Secara khusus saya mengajak kita pada saat ini merenungkan dari Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu itu usia Yosua sudah lanjut. Dia merasa umurnya, hidupnya tidak lama lagi berakhir. Maka pada waktu itu Yosua mengumpulkan seluruh orang Israel dan juga para pemimpin dari setiap suku dikumpulkan di Sikem. Tradisi Israel pada waktu itu, ketika seorang pemimpin akan mengakhiri masa jabatannya atau tugasnya, dia sudah lanjut usianya, dia akan mengumpulkan rakyatnya dan dia akan menyampaikan semacam pidato perpisahan yang di situ berisi nasihat-nasihat terakhir dan juga hal-hal yang baik yang akan disampaikan oleh pemimpin ini kepada rakyatnya, pesan-pesan terakhir. Nah, pada waktu itu Yosua memberikan kepada rakyat Israel satu tantangan untuk pilihan yang benar di dalam kehidupan mereka tentang komitmen mereka kepada Allah yang hidup yang mereka sembah. Mau beribadah kepada Allah yang hidup atau beribadah kepada Allah dari nenek moyang bangsa Israel yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka, atau beribadah kepada Allah dari bangsa-bangsa yang lain. Banyak pilihan. Tetapi Yosua pada waktu itu juga mencontohkan komitmen dia dan keluarganya. Di situ dikatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami semua akan tetap beribadah kepada Tuhan saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada akhirnya bangsa Israel pada waktu itu memutuskan memilih untuk mengikuti teladan Yosua, yaitu beribadah kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Yosua merasa penting untuk menyampaikan hal ini? Karena Yosua paham betul orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu jatuh bangun terus-menerus di dalam dosa. Dan mereka juga seringkali berbalik dari Tuhan, bahkan menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat setia memimpin mereka, memelihara mereka dari keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ketika mereka sekitar kurang lebih 40 tahun di padang gurun, dipelihara Tuhan, dituntun Tuhan, disertai Tuhan, bahkan sampai memasuki tanah Kanaan yang sangat subur. Di situ seringkali dilupakan kasih dan kesetiaan Tuhan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita ini selalu ada pilihan. Kita baru bangun di pagi hari pun itu sudah ada pilihan. Kita memilih untuk lanjut tidur atau kita memilih untuk bangun, semangat, dan kita beraktivitas, bekerja kembali. Kita juga ada pilihan-pilihan ketika kita bangun tidur, kita mau sarapan nasi uduk, atau kita mau sarapan pakai soto, dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan itu selalu ada. Dan setiap pilihan mengandung konsekuensi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari konsekuensi yang ringan, konsekuensi yang berat, bahkan juga konsekuensi yang sifatnya kekal, atau menuju pada kekekalan nanti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Apa yang kita harus pilih hari ini tentang iman kita? Apakah kita mau berkomitmen, aku mau memilih iman yang benar, aku mau setia, aku mau taat kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan aku, yang sudah menebus dosaku, yang sudah memberikan jaminan hidup kekal, atau kita mau tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, anak-anak Tuhan, yang berbalik dari Tuhan, yang mulai meninggalkan Tuhan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, karena terseret oleh apa? Oleh pekerjaan mereka, oleh kesibukan mereka, usaha bisnis mereka, oleh pertemanan mereka, sahabat-sahabat mereka, yang menarik mereka
untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak lagi setia beribadah, bahkan mungkin pergumulan-pergumulan hidup mereka, hobi-hobi mereka, dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk Allah-Allah yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu, mari kita diingatkan kembali ketika kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, itu konsekuensinya bersifat kekal. Kita akan mendapatkan jaminan hidup kekal di surga itu. Kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini juga kembali renungkan introspeksi diri kita tentang pilihan iman kita. Kepada siapa kita mau beriman. Ketika kita memilih Yesus, maka konsekuensinya, ayo kita taat dan setia sampai akhir, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun itu yang menghalangi kita, kita mau terus setia dan taat sampai akhir kepada Tuhan. Maka ketika kita memilih hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam pilihan iman kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami untuk kami menyatakan pilihan iman kami. Kami ingin Tuhan memilih iman yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami satu-satunya, penebus kami yang sudah menyelamatkan setiap kami. Bantu kami Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu dalam tantangan kehidupan ini, dalam setiap kesibukan yang ada, supaya kami tetap ingat kepada Tuhan, ingat terus kepada pilihan kami yang benar itu, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak mudah berbalik dari jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami terus berfokus, taat dan setia sampai akhir. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.